Nah, kembali lagi kepada kafarat yang tadi melanggar itu, apa sih sebenarnya sanksinya bagi orang yang di siang hari di bulan Ramadan itu melakukan pelanggaran berjima? Nih sanksinya ya. Wal kafaratu i'taqu raqabatin mu'minatin bila iwadin salimatin an aibin yukhillu bil amali liyaquma bikafayatihi. Dan kafarat itu adalah memerdekakan budak. Nah, yang pertama. Jadi orang yang melanggar melakukan perbuatan tadi di siang hari bulan Ramadan, itu yang pertama adalah memerdekakan budak atau hamba saya. Ya, budak itu adalah orang yang tidak merdeka. Adanya kapan? Itu adanya dulu di masa perbudakan. Jadi orang itu tinggal di rumah kita yang ngasih makan, tapi dia kerja di rumah kita, dan dia adalah milik daripada majikannya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, dan kalau dia mau bebas dari majikannya, dia harus membayar kepada majikannya. Lu mau dibebasin? Ayo tebus dengan harga sekian-sekian. Ya, makanya di zaman itu banyak orang yang menebus, termasuk Bilal bin Rabah, itu adalah budak, ditebus oleh Abu Bakar Siddiq pada saat itu dari majikannya, ditebus. Ya, memang seperti itu hukumnya. Nah, membebaskan budak, kalau kata majikannya, ya udah saya bebasin dengan sekian nominalnya, ya udah dibebasin tuh bagi orang yang melanggar yang pertama. Tapi budaknya ini bukan sekedar budak, adalah orang yang beriman, ya. Budak yang beriman, ya. Kemudian kalau dia nggak punya budak, kalau itu kan nggak punya budak, dia membebaskan dari orang lain. Kalau dia nggak punya budak, maksudnya dia punya budak sendiri, dia punya budak sendiri nih, hamba saya. Ya udah, setelah dia melanggar si tadi itu, umpama laki entah perempuan, ya udah kamu saya bebasin hari ini. Loh, kenapa Pak saya dibebasin? Nggak pakai bayar lagi Pak? Udah, kamu boleh kemana aja yang kamu suka. Oh Pak, saya masih betah di sini, saya senang di sini. Umpama, ya tetap boleh. Oh Pak, saya mau pulang kampung aja, ya udah pulang kampung. Oh Pak, saya mau pindah majikan aja, ya silakan, udah bebas. Menjadi orang merdeka. Ya, kalau dia punya budak sendiri. Tapi kalau dia nggak punya budak sendiri, dia harus membebaskan budak orang lain, ya, yang beriman. Lalu yang berikutnya adalah fa in ajaza 'anir raqabati wajaba shaumun syahraini mutatabi'aini. Nah ini, maka apabila dia tidak mampu, tidak punya kuasa atas pembebasan budak tadi, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan. Bukan cuma 2 bulan, berturut-turut, berurutan, tidak boleh diseling. Bangga nyengir, ya. 1 kali doang Bu melanggar 2 bulan. Kalau 2 kali melanggar 4 bulan Bu puasa. Ya. Jangan mendekati. Kalau Bu Haji aman, alhamdulillah Ramadan, ya, aman, alhamdulillah. Ya, jadi seperti itu, ya, 2 bulan, ya, gitu. Kecuali ada uzur, ya kan Islam juga kan sangat manusiawi lah, nggak mentang-mentang harus berurutan. Ya harus, kalau ada uzur sakit umpama, nggak apa-apa kan, Ramadannya aja boleh orang sakit nggak berpuasa. Ada uzur lagi mau bepergian jauh, ya itu kan rukhsah juga bagi musafir di Ramadannya. Ya apalagi ini juga sama, ya. Kemudian bagi perempuan yang haid, yang nifas, ya udah otomatis nggak bakalan puasa dia. Nah itulah di situ. Tapi setelah itu uzurnya sudah nggak ada, langsung puasa lagi, nggak boleh santai. Oh nanti uzur hari ini udah kelar, besok harus puasa nih harusnya. Dia santai sehari itu, maka dia harus ngulang lagi dari awal,
Dari awal. Makanya ini berat, Bu, ya. Kalau nggak tahu, Ya ntar dulu. Ini nanya pengalaman pribadi apa nanya apa nih? harus teliti juga supaya kita jangan ngantuk. Betul ya. Saya lanjutin dulu nih. Jadi dua ya udah ya, itunya ya dendanya. Yang pertama membebaskan hamba saya, yang kedua berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Apa itu? Fa in ajaza an saumihima wajaba it'amu sittina miskinan likulli minhum muddun min ghalibin qutil baladil mujzi'u fil fitrati. Apabila dia lemah nih, apabila dia lemah tidak bisa berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, masih ada lagi, Bu. Tenang ya, masih ada alternatifnya. Jadi kalau dia nggak sanggup 2 bulan berturut-turut, maka dia memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Bukan orang kaya yang dikasih makan. Ya, sekali 60 orang miskin dikasih makan makanan yang di suatu tempat di daerah atau di wilayah itu adalah makanan yang umum. Makanan yang umum 1 porsi. Ya, 1 porsi lah, udah lengkap gitu ya. Jangan ngambil yang murah, mau tahu, tempe. Ya ngambil yang enak ya, yang enak gitu. Ya. Nasi Padang gitu ya, lumayan lah itu 15.000 gitu kan ya, sekitar itulah ya lebih enak apa lebih bagus, lebih afdol lah. Itu apa sih di atas? Kayaknya pintu. Jadi makanan yang seperti itu. Nah, bagaimana kalau mentahnya? Ya mentahnya nggak apa-apa juga, boleh ya mentahnya. Maksudnya makanan bukan mateng ya, beras ya kan, beras umpama di inilah seharga 15.000, umpama seharga 20.000 ya, umpama langsung dikasih. Terus kalau uangnya gimana, Pak? Ya uangnya boleh, karena ini apa namanya, kita pakai kias, pakai hukum kias zakat ya, zakat fitrah. Boleh pakai uang nggak, Bu? Zakat fitrah boleh pakai uang nggak? Boleh. Kan tadinya beras, ya kan? Makanan itu apa namanya bahasanya kan gitu. Kalau di sini beras, kalau di luar negeri atau di Arab Saudi kurma, ada gandum kan gitu. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i boleh di kurs ke nominal uang, ya kan? Nah, itu boleh juga sama. Saya mau kasih uangnya aja, Pak, senilai makanan itu, biar dia milih lah, terserah dia kan enak. Terus kalau saya beliin comro, oncom, dia nggak doyan gitu kan. Nah, oke, nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi dikasih itu. Nah, dibedakan dengan fidyah ya. Dibedakan dengan fidyah. Kalau fidyah itu ya sama juga makanan yang mengenyangkan, tapi kadang-kadang ya 10.000 cukup gitu kan. Tapi kalau ini makanan yang komplit lah gitu ya, paket komplit yang di harga lebih dari itu gitu ya. Kalau fidyah kan kadang-kadang seliter ya, beras 1 kilo biasanya 1 kilo 10.000 kan ada ya kan, yang 10.000 sekilo tuh, atau seliter 10.000 sekilo lah ya, ukurannya sekilo. Nah itu fidyah. Tapi kalau ini makanan, Bu, makanan yang komplit gitu ya, ada ya pokoknya lebih dari itulah kalau bisa ya, kalau bisa, supaya keafdolannya itu kita nggak melanggar lah dari ketentuan itu. Lebih baik, lebih baik ketimbang kurang. Ibu juga kalau zakat fitrah juga begitu, Bu, lebih
zakat fitrah yang kita berikan itu lebih bagus. Sama Pak Ustadz bagaimana? Bagus. Lebih Pak Ustadz, lebih bagus. Kurang ya jangan, dosa ngurangin. Setiap hari makannya 10 ribu per liter, kirain zakat yang 7.000 8.000, nggak bisa. Ya dosa, nggak boleh. Ya nggak boleh. Oh Pak Ustadz, saya mau zakat yang 12.000 Pak Ustadz. Padahal saya makannya cuma 10.000, ya bagus. Ya, kalau beras berapa? 3,5 saya mau ambil 4 liter Pak Ustadz. Bagus. Ya Abah tuh menerapin kayak gitu untuk keluarga ya, Abah itu. Jadi kalau 3,5 liter itu Abah ngambil 4 liter. Ya takutnya ada jaga-jaga lah ya kan, takutnya ada kurang, ada apa kan gitu, lebih bagus. Nah, jadi itu Bu, sanksinya bagi orang yang melanggar tadi berhubungan di siang hari di bulan Ramadan.